Saudaraku, ulangi lagi. Saya mengulangi lagi siaran karena ada kesalahan tadi. Dari awal lagi saudaraku. Saya Lukas Tamanov dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe, menjumpai Anda dalam satu siaran yang bertema Benih Ilahi. Benih Ilahi. Khususnya orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, Kabupaten Belu, Kabupaten Ruang Malaka, Kabupaten Timur Tengah Utara Keva, Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe, Kabupaten Kupang, dan Wali Kota Kupang. Saudaraku, khusus buat Anda orang Timur. Khusus buat Anda orang Timur karena berbicara tentang benih, maka saya bicara tentang Alkitab. Saudaraku, Sumpah Pemuda, kami bangsa Indonesia dengan ini mengatakan bahwa kami satu bangsa Indonesia. Kami satu bahasa Indonesia. Dan kami satu tanah air, yaitu tanah Indonesia. Pertama, yang kedua, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, ini karena temanya menanam benih. Menanam berarti dia tenggelam ke dalam tanah. Tadi yang awalnya saya bicara tentang menanam benih, misalnya benih jasmani, jagung, singkong, pisang, atau padi, dan lain-lain. Itu tanam di tanah. Sementara benih ilahi itu karena benihnya dari sorga, maka media yang dipakai untuk ditanam adalah di dalam air, ditenggelamkan di dalam air. Itu saudaraku. Media yang digunakan adalah air, ditenggelamkan ke dalam air. Saudaraku, saya bacakan buat Anda. Pertama, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak akan berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Yesus Kristus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal yang ke-15 ayat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Saudaraku, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Silahkan Anda mencatat. Bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu turuti perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu turuti perintahku. Jadi sekalipun Anda Kristen dari nenek moyang, dari lahir, tapi kalau tidak turuti perintah, maka Anda dengan saya bukan milik Kristus, bukan milik Allah. Yang berikut, syarat untuk masuk surga. Saudaraku, masuk surga itu kan ada jalan, saudara. Itu ada jalan. Jalan itu kan ada tiket. Kendaraannya ada, tiketnya ada. Saudaraku, itu jalan menuju ke surga. Itu ada jalan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kata Yesus kepada orang. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
barang siapa yang mau ke sorga harus melalui aku. Ya, itu jalan saudaraku. Jalan pakai tiket saudara. Itu ada tiketnya. Kalau tanpa tiket Anda tidak bisa sampai tujuan. Kalau tidak ada tiketnya, Anda tidak bisa mencapai tujuan. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1, 3, 4, sampai 5. Itu berbicara tentang Nikodemus. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ayat yang keempat dan kelima saja, saudaraku. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke rahim ibunya? Dan ia dilahirkan kembali. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air. Saudaraku, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Jadi ini berbicara tentang air dan roh. Kita kembali. Pada saat Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Dan setelah keluar dari air, seekor burung merpati dari atas turun dan hinggap di kepalanya. Ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi media menuju ke surga adalah air. Medianya adalah air. Jadi Anda mau masuk surga harus beli tiket dulu. Tiketnya yaitu harus dibaptis dulu. Baptis setelah keluar dari air. Baptis dari air dan roh. Jadi Anda keluargaku jangan kita mengajari Tuhan. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, kita jangan mengajari Tuhan. Karena firman-Nya sudah iya dan amin dan tidak mungkin kita mengajari Dia. Dia yang berkata-kata dengan kita, barang siapa yang mengasihi aku harus turuti perintahku. Apakah Anda dan saya sudah turuti perintahnya? Tanya diri dan hati Anda sendiri. Yang berikut, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan ke-8. Jangan, ayat yang ke-7, jangan engkau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin yang bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dan kemana ia mau pergi. Roh itu seperti angin yang bertiup dari mana dan kemana saudara dan saya tidak tahu. Jadi Anda dengan saya, kita tidak bisa mengajari Tuhan dengan apa yang sudah dicatat oleh Bapak leluhur kita melalui firman Tuhan ini. Kata Yesus kepadanya, barang siapa yang mengasihi aku, ia turuti perintahku.
Jadi kalau Anda dengan saya supaya bisa mendapat tiket dan masuk ke surga, maka Anda harus lahir kembali. Mengaku dosamu, Anda harus lahir kembali. Itu tiketnya. Kalau Anda tidak memiliki tiket, bagaimana Anda mau masuk? Perjalanan itu harus kita siap. Karena ada yang penunjuk jalan dan kita siap. Kalau ada tiketnya, maka kita bisa berangkat. Kalau tidak ada tiketnya, kita tidak dapat berangkat. Saudaraku, itulah sebabnya saya seringkali membacakan Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 hanya pembukaannya saja, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan dorongan keinginan yang luhur, supaya kita berbangsa dan bernegara, bebas daripada penjajahan bahasa asing, kita berbangsa dan bernegara, bebas dari penjajahan budaya asing yang dibawa oleh negara-negara luar masuk ke Indonesia untuk menghancurkan budaya dan bahasa kita sebagai bahasa nasional. Itulah sebabnya saudaraku, tanah, air, bumi yang tercinta ini, bumi Indonesia, adalah milik Anda dengan saya. Tadi ada 7 atau 8 ayat Alkitab. Orang Kristen mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saya baca ulang saudaraku ya. Ketuhanan yang Maha Esa diyakini bangsa Indonesia sebagai sila pertama dari Pancasila. Orang Kristen meyakini Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Yang dibacakan kepada Anda bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Contoh, yang pertama ayatnya, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tadi yang kedua yang saya bacakan, Yohanes pasal 5 ayat 44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang Engkau utus. Yang berikut, Markus pasal 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya,
Tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit bumi, laut dan segala isinya, Allah kita Esa. Seluruh kolong langit, jumlah manusia yang ada 7 miliar lebih. Tuhan pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, tapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Masih ada beberapa ayat lagi, saudaraku, yang saya akan bacakan kepada Anda. Anda dengan saya, kalau mengasihi Tuhan, maka kita harus turuti perintahnya. Kita tidak bisa mengajari Tuhan. Kita tidak bisa jadi pemberontak. Kita harus turuti kehendak Tuhan. Barang siapa yang mengasihi aku, ia harus melakukan perintah-perintahku. Perintah Tuhan Yesus. Matius pasal 28 ayat 19-20. Pergilah kamu ke seluruh penjuru dunia, beritakanlah Injil kebenaran